Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, limpahan dari karunia-Nya kita bisa di sini alhamdulillah berkumpul kembali alhamdulillah dalam sebuah majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala barokahi. Ya, tentu saja kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di awal dari pembelajaran ini atau awal dari kegiatan dalam menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memudahkan, yang Maha memintarkan kita, yang Maha membuat kita faham akan ilmu dan memudahkan kita dalam mengamalkannya, mendakwahkannya sampai semoga menjadi kebaikan bagi kita, sehingga bisa memberatkan amal soleh, sehingga bisa memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Amin. Baik, kita akan lanjutkan kajian pagi hari ini. Masih seputar parenting ya. Alhamdulillah masih seputar parenting. Kita akan ulang dulu dari awal. Sebetulnya sekarang kajiannya yaitu pengaruh doa terhadap kesolehan anak. Tetapi sebelum kita masuk ke pengaruh doa terhadap kesolehan anak, alangkah baiknya kita mengulang-ulang dulu. Karena tidaklah sebuah pengulangan kecuali akan membuat kebaikan bagi kita. Bisa nambah ilmu, nambah hafal lagi, nambah pemahaman lagi. Mudah-mudahan akhirnya mengingatkan kita menjadi jalan hidayah taufik. Akhirnya mudah kita mengamalkan dan mendakwahkannya. Baik, kita udah pelajari kemarin kunci yang pertama ya. Kemarin dibahas masuk Om Rudi. Lagi izin. Kemarin dibahas tentang fitrah manusia ya. Jadi sebelum masuk ke agenda poin yang tentang doa ya, kita harus pahami dulu tentang ini teori ini ya, bahwasannya hawa nafsu ini secara agama benar dan secara teori psikologi juga benar ya. Jadi tidak bertolak belakang. Jadi hawa nafsu di jiwa ini ya, keinginan itu menginginkan hal-hal keburukan. Jadi mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Karena disitulah pintu syaitan mengganggu kita. Nah, berarti ketika seseorang mau berbuat maksiat, ya kita konteksnya sekarang anak, karena ini parenting ya. Seorang anak mau berbuat maksiat itu nggak usah disuruh-suruh ya. Mudah ketika anak misalkan lihat kucing tendang, nggak usah disuruh, nendang dia. Karena nggak tahu itu. Karena memang fitrahnya seperti itu. Hawa nafsu itu kaku, disitulah syaitan bercokol dan mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Makanya nggak usah susah-susah kalau mau menyuruh anak itu untuk melakukan kedurhakaan. Waliyadzubillah ya, jangan sampai ya. Atau untuk melakukan kebohongan. Gampang sekali ya.
Nah, berarti karena hawa nafsu ini mendorong kepada keburukan, maka dibutuhkan latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena sebaliknya, kalau pengen hawa nafsu ini pengen didorong kepada kebaikan, berarti butuh apa ini? Butuh latihan, butuh effort yang sangat besar. Mungkin butuh bawel kita ya, mungkin butuhnya diingatkan terus, mungkin butuh doa juga, butuh juga hal-hal yang lainnya dari tenaga, pikiran dan selainnya untuk membuat seorang anak bisa mengikuti apa yang kita mau, terutama untuk menjalankan kebaikan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi intinya di sini berarti kita itu butuhnya melatih ya anak kita untuk senantiasa keluar dari kebiasaan dari hawa nafsu itu. Karena hawa nafsu itu menginginkan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, berarti harus dilatih. Ya, dilatih. Penuh dengan semangat melatihnya. Bisa keluar banyak tenaga, pikiran, harta, dan sebagainya. Harus siap ini mendidik anak itu. Karena memang seperti itu. Ya, sunatullahnya seperti itu. Butuh perjuangan kita ketika mau mendidik anak soleh. Waduh, perjuangan sekali. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalkan diingatkan ketika bangun tidur harus cuci tangan dulu, harus wudhu, sholat. Itu kan mengingatkannya luar biasa. Hari ini misalkan ngantuk, besoknya ada alasan lagi. Terus saja dilatih ya. Terus saja dilatih. Butuhnya dibiasakan dalam kebaikan. Karena nanti ada istilahnya bisa karena biasa. Karena kita diciptakan tidak ada istilah bakat ya, dibakat ya, berbakat. Enggak, yang ada itu terlatih atau tidak terlatih. Jadi semoga Allah SWT mudahkan setelah tahu hakikat tentang hawa nafsu ini, sehingga kita jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat, jangan menganggap ketika berusaha untuk mendidik anak ini kok susah sekali ya. Uang udah keluar banyak, harta udah banyak, pikiran udah banyak, ya, tenaga udah banyak, tapi kok belum berubah. Sabar, karena memang butuh latihan. Dan sekali lagi, di sini ada pahala yang besar. Ya, berubah atau tidak itu serahkan kepada Allah SWT. Adapun kita itu berusaha untuk mendidik anak. Adapun yang memberikan hidayah taufik, yang merubah anak itu adalah Allah SWT. Makanya pengaruh doa nanti penting di akhir ya. Baik, setelah kita pahami tentang hakikat daripada hawa nafsu ini, maka bagaimana sekarang tips dan trik supaya bisa mencetak anak soleh? Ya, setelah paham ini. Nah, yang pertama, kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Ini poin yang pertama kemarin. Coba masih ingat kelemah lembutan? Dalil yang pertama disebutkan, ada yang ingat? Hadis riwayat siapa? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, ada yang ingat matannya apa? Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. An Aisyata, dari siapa? Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya ini dari Aisyah. Kakak itu dimakan tuh. Sesungguhnya, kasih sedikit itunya, kasih sedikit. Nah, kasih sedikit biar makan. Dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT mencintai kelemah lembutan di setiap kondisi, di segala hal, di segala hal. Jadi kita harus lemah lembut ini. Kalau nggak lemah lembut, berarti kemungkinan kita tidak dicintai nantinya. Karena Allah mencintai kelemah lembutan. Berarti kalau lawan dari lemah lembut, keras, kasar, bisa jadi ya ini sesuatu hal yang dibenci. Beda dengan tegas ya, ini kasar, ini kasar. Kasar itu dibenci, bisa jadi keharaman ya. Adapun kelemah lembutan ini diwajibkan sifat ini bagi seorang muslim yang menginginkan hatinya, dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Kita memohon kepada Allah cintanya. Nah, salah satunya
Nggak bisa kita cuman berdoa, ya Allahumma ini as'aluka hubbaka. Kita memohon kepada Allah cintanya, tapi dalam keseharian justru tidak mengejar cintanya. Cuman di lisan saja, cuman dalam doa saja. Berarti harus dimaksimalkan dengan apa ini? Dengan ikhtiar. Di antaranya ini, mengamalkan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk senantiasa bersikap lemah lembut. Kenapa? Ternyata kelemah lembutan ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di setiap kondisinya. Siapa yang bisa menjelaskan setiap kondisi itu kayak gimana sih? Siapa yang bisa menjelaskan? Kondisi gimana? Lemah lembut itu? Andi, coba. Dalam mengajar misalkan, lemah lembut. Dalam berinteraksi dengan temannya, lemah lembut. Dalam berdagang, lemah lembut. Nih, kebetulan di sini biasa berdagang ya. Jangan sampai ketika ada ibu-ibu datang nawar terus kitanya kasar, jangan, sabar aja, nggak apa-apa, namanya ibu-ibu ya, suka nawar. Nah, kalau dalam konteks anak gimana? Dalam mendidik anak, kadang anak itu menjengkelkan sekali ya. Tantrum nggak jelas, sabar, lemah lembut tetap, jangan kasar, jangan kasar. Memang nanti ada poin kedua, dibutuhkan ketegasan, tapi itu nanti ya. Bagaimana? Kapan kapan dilakukan ketegasan itu atau iqab atau hukuman itu nanti disampaikan. Tapi tentu saja dikedepankan kasih sayang. Ya, kalau perlu hampir 100% kasih sayang kita. Dan kita itu mau menghukum itu hanya karena darurat, hanya karena menginginkan kebaikan untuk anak itu. Kalau nggak dihukum nanti nggak berubah. Jadi seperti itu, ya. Jadi hukuman ini penting ya, karena ini metode yang disampaikan oleh Allah SWT dan Rasulnya ya. Jadi dikasih hukuman dan kasih sayang tentu saja lebih depan daripada hukuman. Jadi makanya saya bilang tadi, kasih sayang mah udah hampir 100% saja full. Tetapi kadang kita kasih hukuman demi kebaikan juga. Karena hukuman ini, kenapa saya bilang 100%? Karena hukuman ini juga bagian daripada kasih sayang kita kepada anak itu. Kadang butuh dididik ya. Ada seseorang anak yang ketika dikasih tahu jangan menendang kucing misalnya, besoknya masih menendang kucing, ya udah jangan lagi, dengan lembut, masih lembut. Besoknya lagi menendang kucing, bahkan lebih parah. Nah, baru boleh dikasih hukuman yang setimpal, yang cuman hanya mendidik saja. Nanti ini bahasannya dibahas yang kedua ya. Baik, setelah itu ada hadis yang kedua kemarin, warwahu Muslim. Masih ingat siapa? Imam Muslim. An Jarir radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Barang siapa yang terhalang terhalang dari apa? Dari kelemah lembutan, diharamkan dari kelemah lembutan, maka dia akan terhalang dari apa? Dari kebaikan. Jadi kalau ada seseorang yang susah untuk berbuat baik, ada seseorang yang susah untuk lemah lembut, ya, masih kasar, berarti dia terhalang dari kebaikan. Makanya di sini pentingnya kita terus memperbaiki diri untuk bisa senantiasa lemah lembut, ya, untuk senantiasa lemah lembut. Kita memohon kepada Allah SWT kelemah lembutan ini sehingga menjadi sifat karakter kita, sehingga menjadi kebaikan kita, sehingga menjadi amal soleh bagi kita kelak di akhirat. Lalu ada hadis satu lagi dari Aisyah masih yang diriwayatkan, atau wa an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat? Ya, ahsan. Yang sebelumnya, qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali pasti menghiasinya. Jadi kita harus lemah lembut biar menghiasi diri kita. Ternyata hiasan itu bukan kegantengan, hiasan itu bukan handphone Oppo, bukan mobil yang keren, tapi hiasan itu diantaranya kelemah lembutan dalam diri. Jadi akan menghiasi kita. Jadi seseorang yang pengen tampil cantik ya, ini bisa diambil nih. Tampil cantik, tampil mungkin ganteng alami, inner beauty ya. Berarti harus dibagusin ini kelemah lembutannya. Ya. Ini terbukti, wallahi ini kisah nyata ya. Saya melihat ada orang yang paling lembut di depan saya ketika itu, guru saya nggak mau sebutin ya orangnya.
Guru saya bisa dibilang guru yang paling berkesan di diri saya ya. Ketika melihatnya, waduh, teduh sekali hati ini. Seringkali kadang air mata itu tiba-tiba bercucuran karena melihat kelembutan dirinya dan mengakibatkan hati itu jatuh cinta kepadanya. Ya, jadi kecondongan, jadinya menginginkan untuk belajar terus dengannya. Nah, ya, jadi jatuh di sini, cinta di sini konteksnya ini. Jadi menyayangi akhirnya. Kenapa? Karena kecintaan seperti ini. Kecintaan kepada sesama muslim karena Allah SWT, dikarenakan akhlaknya itu kan terpuji. Masya Allah, akhirnya menginginkan untuk terus duduk di majelisnya ketika itu ya. Baik, jadi intinya ternyata betul kelemah lembutan itu akan menghiasinya. Sebaliknya apa? Wala yunza'u min syai'in illa syana. Sebaliknya, tidaklah kelembutan itu diambil dari seseorang kecuali akan merusaknya. Jadi pasti rusak. Wal iyadzubillah. Makanya kita harus memohon kepada Allah SWT kelemah lembutan ini ya. Lalu ada satu lagi dalil disampaikan dari perkara masih kelemah lembutan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, wa an Aisyata ya radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khaira adkhula alaihimur rifqa. Ini rawahu Imam Ahmad ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jika Allah azza wa jalla menginginkan kebaikan bagi anggota rumah tangga, berarti ini dalam rumah tangga konteksnya ya, Dia akan memasukkan kelemah lembutan kepada mereka. Jadi, akan dimasukkan kelemah lembutan kepada diri-diri kita. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada kita, berarti barometernya ketika ternyata di dalam rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga ada yang kasar, berarti ini otomatis berarti Allah belum menginginkan kebaikan untuknya. Berarti harus introspeksi diri. Berarti harus perbaiki, ya. Bagaimana batasan kasar, lemah lembut ini? Nah, kita bahas di bahasan selanjutnya. Baik, nah sekarang kita harus pahami kembali kepada konteks anak setelah memahami dalil-dalil dari al-hadis ini, dari hadis-hadis Nabi SAW. Kita harus memahami bahwasanya setiap orang itu mencintai disayangi, mencintai dilemah lembuti. Tidak terkecuali seorang anak. Ya, jadi dewasa senang ya dilembut-lembut. Siapa yang suka dikasarin, Andi? Ketika belanja misalkan ada Andi belanja ke Alfamart. Pak, Andi udah baik-baik nanya, Pak, di mana? Jangan sebutin toko ya. Belanja ke sebuah toko misalnya. Pak, gimana? Di mana mau beli minyak? Gak tahu, ambil aja, cari aja sendiri. Enak nggak nih digituin? Gak enak, ya gak enak. Pasti gak enak. Ya, pasti gak enak. Ya. Oleh guru misalnya Andi ketika Andi jawab nomor 5. Nggak tahu Andi misalnya. Ini bodoh-bodoh ting mana teh. Teng apalkannya. Kade mana dicepret misalnya. Enak gak Andi? Gak enak. Itu kasar diantaranya kayak gitu ya. Kasar diantaranya. Kepada anak juga seperti itu. Jangan sampai anak itu salah sedikit ya langsung dimarahin. Padahal salahnya nggak sepele banget ya. Misalkan ada seorang anak disuruh untuk beli oleh kita beli kerupuk. Datang tiba-tiba, namanya anak kecil ya. Siapa suruh nyuruh anak? Datang bukan hanya beli kerupuk, beli es krim buat dia. Nah, bagaimana sikap kita? Nasihati dulu. Jangan langsung emosi, dipukul, dimarahi keras. Gimana sih dan sebagainya. Namanya anak kecil ya, salah kita nyuruh anak kecil. Walaupun boleh ya, walaupun anak yang sudah mumayyiz ya disuruh untuk beli, walaupun belum balik tapi disuruh untuk beli hal-hal yang sepele buat sih boleh. Yang nggak boleh disuruh beli mobil ya, itu jangan. Anak umur 5 tahun atau 7 tahun disuruh beli mobil, nah itu jangan. Itu nggak sah nanti jual belinya. Tapi kalau masih kecil masih boleh beli permen, beli kerupuk ya. Tetapi kalau keliru nggak apa-apa, kasih pendidikan. Karena seseorang yang sukses, ini kaidahnya, satu paket dengan kegagalan sebetulnya. Kenapa? Sebelum sukses pasti otomatis jarang yang langsung sukses ya. Apakah seorang bayi tiba-tiba bangsa langsung lari? Siapa yang pernah lihat ada seorang bayi lahir langsung lari dia? Ada yang pernah lihat di sini? Gak ada ya. Butuh apa dulu? Butuh latihan dulu. Mungkin berjalannya latihannya
sebelum lari jatuh berapa kali? Ada yang bisa hitung? Mungkin ratusan kali, mungkin ribuan kali. Tetapi bayi tidak pernah berhenti untuk berlatih. Nah, kita harus belajar dari psikolog atau dari filosofi bayi ini ya. Berarti kita harus belajar jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Nah, berarti di sini harus lemah lembut kepada anak. Karena anak itu menginginkan untuk dikasih sayangi. Ketika kita lemah lembut terhadap anak, maka anak akan mudah mengikuti mau kita. Gitu Kak Go. Namanya kalau istilah dalam bisnis bayar di muka ini. Jadi kalau menyayangi anak itu dahulukan dulu kasih sayang kepada mereka, kasih dulu hadiah gitu, kasih dulu pujian, kasih dulu semangat kepada anak, ya kasih dulu kasih sayang kita kepada anak. Nanti ketika kita ingin anakku belajar, insya Allah ngikutin, insya Allah ngikutin. Sebaliknya, kalau kasar kitanya nggak ada kelemah lembutan dalam dirinya, kira-kira mau ngikutin nggak? Mungkin ngikutin cuma sebatas di mulut saja. Atau di depan saja, di belakangnya justru enggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya berarti kelemah lembutan itu akan menghiasi kita. Dan kekasaran itu lawan dari lemah lembut. Kalau diambil lemah lembut berarti apa? Kasar, maka akan membuat jelek. Merusaknya. Ya, merusak seseorang. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya berarti kita harus lemah lembut. Ya, supaya anak kita akhirnya nanti mengikuti apa yang kita mau. Itu ya. Tentu saja kita ingin ya anak kita mengikuti apa yang kita mau. Makanya kunci pertama kesuksesan mencetak anak soleh adalah kelemah lembutan. Baik, yang kedua sekarang. Kelemah lembutan tidak berarti meniadakan hukuman ya. Itu yang kedua. Jadi hukuman, adanya hukuman. Kapan seharusnya diberikan hukuman? Kapan itu? Ya di saat memang lisan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi misalkan ada seorang anak ya, ada seorang anak yang dia nonton sinetron aja misalkan ya, ini di rumah ya nonton sinetron ya, nasihati jangan nonton sinetron misalnya, matikan TV-nya ya, matikan TV-nya. Tiba-tiba besoknya nonton lagi, nasihati lagi dengan lembut, kan udah dibilangin sama Abi, dengar nggak kemarin? Matikan TV-nya, nggak boleh nonton lagi. Diumpetin lah ceritanya TV-nya. Taunya ketahuan lagi, besok-besoknya nonton lagi. Akhirnya gimana kita caranya? Berarti hilangkan hal-hal yang bisa membuat nonton itu. Ya, hilangkan yang bisa membuat nonton itu. Jadi maksudnya dihilangkan TV-nya, jangan sampai kelihatan. Dan juga kasih hukuman. Misalkan nggak boleh lagi sekarang, walaupun nonton selain sinetron nggak boleh dulu. Misalkan karena nggak disiplin. Gitu. Atau misalkan ya hukumannya apa? Hukumannya nggak dikasih uang jajan hari ini. Ya, jadi jangan yang berat-berat, yang mendidik. Hukuman kalau di kelas, kalau saya biasanya ada seorang ini di kelas ya. Ada seorang yang terus bercanda ketika belajar nih ya di kelas ya. Banyak cara menghukumnya sebetulnya. Ya sekali diingatkan terus-terusan, kedua terus lagi, ketiga masih terus, akhirnya ya sudah kamu berdiri. Saya biasanya berdiri dulu menghadap ke temennya, malu biasanya kan berdiri. Masih belum mempan berdiri karena orangnya memang pedean orangnya ya. Akhirnya biasanya suruh nulis nanti pas istirahat. Jatah istirahat kamu nggak ada. Dan kamu harus nulis hafalan ini. Atau misalkan kalau ngajarnya bahasa Indonesia, kamu harus nulis pelajaran yang tadi diulang-ulang misalkan. Atau saya kasih tugas khusus. Kalau pelajaran tahfidz disuruh menghafal baru gitu. Jadi intinya dengan diambil waktu istirahatnya saja itu udah ketakutan yang sangat bagi seorang anak. Jadi dikasih hukumannya yang mendidik intinya ya. Dan kapan ini harus diterapkan? Kapan harus diterapkan? Ini tentu saja di saat diperlukan ya, di saat lisan ini sudah susah untuk didengarkan. Makanya butuhnya iqab atau butuhnya hukuman. Punishment and reward itu harus dimainkan oleh seorang pendidik. Kalau enggak susah nanti akhirnya. Hukuman dan hadiah itu atau sebuah sanjungan itu kunci atau di antara senjata yang harus dimiliki oleh seorang guru ya di sini ya, atau seorang pendidik. Guru ini bukan berarti harus posisi guru beneran, enggak. Orang tua adalah guru bagi anaknya. Nah, berarti harus dimiliki oleh kita semua ya sebagai pendidik ya. Baik. Setelah yang kedua, maka yang ketiga ada yaitu memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik. Ya, memberikan contoh yang baik. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, man dalla ala khairin falahu ajri mithlu fa'ili. Barang siapa yang memberikan contoh
Yang baik kau, contoh yang baik ya ini ya. Ini para ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang kami hormati. Ya, barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka kita akan dapat pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi intinya di sini berarti kita harus banyak memberikan contoh. Ya, harus banyak memberikan contoh yang baik. Iya. Mau nggak mau itu, mau nggak mau. Kalau pengen mendidik anak yang soleh, harus memberikan contoh yang baik. Kenapa? Karena pendidikan pertama itu melihat ibu dan ayahnya, melihat guru-gurunya di sekolahnya. Pokoknya dekatkan dengan lingkungan yang baik karena nanti akan memberikan contoh yang baik sehingga anak itu menjadi baik. Gitu. Jadi wajib memberikan contoh yang baik. Sampai ada seorang ulama mengatakan, ini kisah yang luar biasa, nasihat dari seorang ulama yang dalam tarikh Dimashq, ya. Ulama itu mengatakan kepada guru dari anaknya. Ulama itu mengatakan kepada guru dari anaknya. Jadi menasihati guru dari anaknya ini. Ulama itu menasihati guru anaknya. Ya. Hal pertama yang harus Anda lakukan untuk mendidik kesalehan anak-anak, ya, maksudnya anak saya dan anak yang lain, adalah membuat diri Anda menjadi soleh. Tuh, lihat, luar biasa nasihat seorang ulama ya. Buat kamu dulu soleh. Sebelum mensolehkan orang lain, buat dirimu soleh. Ya. Dan ini perkataannya begitu luar biasa. Karena kesalahan mereka adalah bentuk dari mencontoh dari Anda. Masya Allah. Kesalahan dari anak itu bentuk mencontoh dari Anda. Gitu kan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, di sini yang kami rahmati. Jadi intinya apa? Ternyata kalau ada kesalahan daripada anak kita, itu bentuk dari ketidaksolehan kita. Ya. Bentuk dari kurangnya kita dalam memberikan contoh yang baik. Ya. Makanya ketika ada guru, saya sangat tidak setuju sekali ketika ada guru. Ada guru ya, ketika ada murid yang melakukan kesalahan, dia bilang, ada ya seorang guru ya, saya kan bukan Superman katanya. Ya, saya kan bukan Superman katanya. Jadi akan beliau itu berlepas diri dari kesalahan yang dilakukan oleh gurunya, anaknya. Padahal apa? Kesalahan yang dilakukan oleh muridnya ini terjadi di lingkungan sekolah. Dan ketika belajar, ketika masih di lingkungan sekolah, belum keluar dari sekolah. Berarti ini ada kesalahan guru dong di sini. Kenapa nggak melihat kesalahan itu? Kenapa nggak memperbaiki kesalahan itu? Kenapa membiarkan kesalahan itu? Jadi nggak boleh seperti itu. Berlepas diri dari kesalahan. Sebagaimana seorang anak, misalkan tiba-tiba berkata kasar dan sebagainya, bisa jadi mencontoh bapaknya atau ibunya di rumah gitu. Atau mungkin belajarnya di luar anaknya, misalkan. Enggak kok, saya nggak ngajarin keburukan kok, tiba-tiba kasar. Nggak tahu tuh, bukan salah saya. Saya yakin itu tetap salah orang tua. Saya cek, oh ternyata anaknya dibiarkan main di luar. Sehingga bergaul dengan orang-orang jelek, sehingga terpengaruh. Tuh, kan berarti yang salahnya siapa lagi nih? Orang tuanya. Jadi, kalau ada di dalam diri anak, kaidahnya dari ulama ini ya, ada di diri anak, kekurang adaban, berarti itu mencontoh Anda, sudah. Bagi pendidik. Siapa ini berlakunya? Bagi anak, ini saya guru, ya. Bagi orang tua, saya juga. Bagi pendidik pokoknya, ya. Jadi jangan merasa kita lempar batu sembunyi tangan, jangan nggak mau disalahkan ya. Waliyadzubillah, harus bertanggung jawab kita ya. Baik. Nah makanya sekarang pentingnya memberikan contoh yang baik ya. Ya, memberikan contoh yang baik ini penting ya. Dan semoga ini juga MLM akhirat jangan diremehkan ini, walaupun cuman mungut sampah di jalan. Ini kebaikan, dapat pahala besar. Nanti misalkan mungut sampah nih contoh ya. Saya mungut sampah di depan murid. Tiba-tiba murid melihat saya. Ya. Sehingga murid itu akhirnya oh iya, ternyata mungut sampah itu perbuatan baik tuh dilakukan loh oleh guru saya misalkan ya. Akhirnya dia ngasih tahu ke mamanya. Mama kalau nanti nemu sampah dipungut loh, karena guru saya juga mencontohkan seperti itu. Akhirnya mamanya, oh iya ya, akhirnya memungut sampah. Akhirnya mamanya ngasih tahu ke istri suaminya, lalu ngasih tahu ke temannya. Bisa pahala besar sekali tentang kebaikan. Ubed sudah. Kasih. Sudah mau diambil. Ya. Nah sekarang yang selanjutnya ini,
menerapkan lingkungan yang baik. Tuh malah dimainin lagi. Ya, yang keempat menerapkan lingkungan yang baik. Pentingnya lingkungan yang baik. Ini jangan dianggap remeh lingkungan yang baik ini. Karena ini berpengaruh sekali terhadap terhadap psikologis perkembangan anak untuk menjadi lebih baik. Jangan bosan mendidik anak. Jangan hitungan dalam mencari lingkungan yang baik. Ubed di sana dulu di luar. Di luar. Sok, udah. Sok. Kamu di luar. Jangan bosan mendidik anak. Ya, jangan bosan mendidik anak dan jangan ragu untuk mengeluarkan uang untuk mencari lingkungan yang baik. Ya. Karena biasanya butuh dana, betul tidak? Cari lingkungan. Coba anak tanya, cari lingkungan yang buruk gampang ngeluarin dana atau tidak? Enggak ya, tinggal main aja di terminal ya. Nanti gampang. Tapi kalau mencari lingkungan yang baik, ada nggak sekolah yang bayarnya SD 30 juta? Ada yang 20 juta. Ada. Kenapa bayar mahal? Anak tanya. Demi lingkungan yang baik. Demi lingkungan yang baik. Ya, kenapa ada seorang orang tua rela mengeluarkan uang yang banyak? Demi lingkungan yang baik. Dan ini harus kita contoh seperti ini. Mengeluarkan uang yang banyak juga jangan ragu karena Allah yang akan menggantinya. Demi lingkungan yang baik. Tetapi, bukan berarti saya setuju terhadap sekolah yang mahal-mahal ya. Enggak ya, kalau saya nggak setuju ya. Ya, saya mau kasih sindiran sedikit, mudah-mudahan ya nggak tersinggung ya bagi orang yang bikin industri sekolah. Iya ya, industri pendidikan ya, mudah-mudahan tersinggung dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadi baik untuk para pendidik ini yang yang punya sekolah bayarnya mahal-mahal ya, ini ya buat para kepala sekolah dan sebagainya. Kadang harus dipikirkan dulu. Kadang ya banyak lulusan dari Madinah ya. Banyak ya. Madinah ada Yaman ada. Dan mayoritas gratis sekolahnya. Di Yaman gratis, biaya sendiri paling pulang pergi. Di Saudi dibiayai semuanya. Kalian itu gratis, Masya Allah ya. Sekolah itu gratis. Tiba-tiba kesini narik yang mahal-mahal, Masya Allah ya. Coba bersyukurlah kepada Allah SWT. Pendidikan itu harusnya murah ya. Walaupun betul butuh untuk prasarana, betul perlu uang untuk hal yang lain, tapi yang wajar saja ngasih tarif ya. Wajar saja, jangan yang mahal-mahal. Seharusnya gratis. Dan alhamdulillah kita punya sekolah gratis di sini. Al-Amin Day Islamic School gratis, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan bisa senantiasa gratis terus sampai maut memisahkan. Ya, semoga Allah SWT memudahkan. Kita mencontoh bagaimana pendidikan Nabi SAW. Kita tidak mengambil uang dalam pendidikan, tetapi kita mengambil uang dalam jual beli saja ya, dalam bisnis. Kalau yang pendidikan ini, Masya Allah ya, mengatasnamakan pendidikan untuk mencari uang. Akhirnya bukalah industri bisnis besar. Di samping punya pendidikan, bayar iuran, apalagi biasanya apalagi bisnisnya? Seragam, asik. Nanti seragam dapat untung lagi gede. Cuan ya. Yang kedua apa lagi? Catering, lumayan bisnis catering juga bisa buat nikahan nanti sekalian ya. Catering karena makan siang bayar lagi, siap. Apa lagi? 3. Buku, asik. Bukunya harus yang ini. Ya, beli. Ya, ini dari sana 14.000, naikin 20.000, cuan. Apa lagi? Jemputan, asik. Ternyata dapat juga jemputan, men. Iya, jemputan dapat lagi. Ya nggak, seharinya lumayan 20.000 satu anak dan sebagainya. Dapat untung lagi ya. Apa lagi? Laundry gimana laundry? Aduh, sekalian laundrynya cuan ya. Laundry juga dapat. Yang nginep di asrama dapat laundry. Berarti sepaket dong kalau laundry ada tempat apanya? Tidurnya bayar nggak sih? Bayar lagi asramanya. Aduh, udah 6 nih. Ada lagi nggak sih kira-kira? Masih banyak yang lain yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata ya. Kakakku, aduh lupa ya. Nih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati ya. Di sini khususnya pendidik ya. Khususnya yang punya sekolah ya. Jangan nyari uang di sekolah tuh, kakakku. Kita kan mau mencerdaskan bangsa ya. Ya, kalau udah orientasinya uang, nanti lupa untuk mendidik. Mudah-mudahan ini tersinggung dan bertobat ya. Kalau pengen maju Indonesia,
Harus orientasinya mendidik itu mencerdaskan bangsa ya. Justru ini sarana untuk berkorban, bukan untuk mencari keuntungan. Berkorban, kesempatan untuk mengeluarkan harta kita, tenaga kita, keahlian kita, pikiran kita, semua yang kita miliki kita tumpahkan untuk mendidik, mencerdaskan bangsa. Itu dong harusnya ya. Semoga Allah mudahkan nih, tersinggung ya yang punya sekolah baik masuknya 30 juta ya. Berarti ini akhirnya diambil kesimpulan ya oleh orang-orang. Berarti kalau mau belajar Islam yang benar mahal ya. Berarti hanya untuk orang-orang kaya. Ya, terkesan Islam untuk orang-orang kaya. Masya Allah. Jangan sampai membuat stigma-stigma jelek seperti itu dong. Coba pahami di sini, mudah-mudahan bertobat ya. Mudah-mudahan akhirnya merubah, akhirnya banyak beasiswa dan masuk akal lah bayarnya. Jangan, karena ini terjadi. Gurunya akhirnya apa? Digaji kecil. Kalau gurunya. Biasa aja UMR, kadang di bawah UMR. Tetapi pemimpin yayasan dan sebagainya kaya raya. Ada yang puluhan juta, ada yang jutaan. Ada yang pokoknya di atas 5 juta gajinya gede-gede. Karena ya namanya yayasannya ya. Padahal kerjanya kadang tinggal tanda tangan dan nyuruh-nyuruh doang dikit-dikit. Yang capeknya kepala sekolah, guru dan sebagainya. Akhirnya yang kaya siapa? Pemimpin yayasan. Yang punya mobil siapa? Pemimpin yayasan. Yang bikin rumah siapa? Ya, makanya tidak heran ya, di saat pemimpin yayasan atau yang punya sekolah bangun rumah, nah ini pindah-pindah kontrakan. Ya, gurunya. Di saat yang punya yayasan nambah istri, ini nggak nikah karena nggak cukup hartanya ya untuk biaya apa nikah, karena ada biaya ya. Terus di saat ganti-ganti mobil yang punya yayasan, anak buahnya gimana Bah? Naik angkot terus. Ganti mobil tapi angkot. Itu terjadi ya. Itu terjadi. Jadi ada kesenjangan sosial ya di sini. Nah, ini itu nggak bagus ya. Mudah-mudahan video ini bisa didengarkan ya oleh oleh para yang nyari uang besar ya. Bisnis laundry di sekolah. Iya ya. Dan bisnis yang lain ya. Mudah-mudahan bertobat ya. Mudah-mudahan mencerdaskan bangsa mulai dari sekarang. Jangan cari bisnis lah di sekolah. Walaupun mungkin kalau untuk duniawi nggak ada masalah ya. Misalkan sekolah belajar ilmu dunia. Tapi ini agama ya. Ini agama. Saya konteksnya agama ya. Kalau belajar bahasa Inggris boleh nggak menarip saya? Boleh dong. Saya sekolahnya mahal. Kebetulan saya lulusan bahasa Inggris. Saya mau buka bahasa Inggris boleh ke aku? Ya boleh. Bayar 1 jam 50.000 boleh. Tapi agama ini ke aku. Rasulullah juga nggak ada istilahnya narip-narip mahal. Kalau masih wajar untuk makan, untuk operasional masih wajar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau udah nggak wajar, aku ditarifnya banyak ya. Akhirnya yang masuk cuman anak-anak konglomerat saja. Nah ini aduh ya, sedikit ya nasihat ya, ini curahan atau curhatan dari seorang guru. Ini yang mantan ngajar di berbagai yayasan. Udah biasa saya ngajar di yayasan dulu ya. Akhirnya saya keluar sekarang membentuk sendiri, semoga menjadi pembaharu di pendidikan. Semoga bisa memberikan contoh ya kepada orang-orang bahwasannya ternyata sekolah gratis juga bisa berjalan. Alhamdulillah nih, sekolah gratis juga, bahkan alhamdulillah berberkah ya. Alhamdulillah bertambah muridnya dan ada aja buat membiayai. Nggak tahu dari mana, alhamdulillah dari Allah SWT pastinya, cuman tiba-tiba datang saja. Semoga ini sebuah keberkahan ya. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Ketika kita niat baik, mendidik pasti ada rezekinya. Nggak usah tiba-tiba mau nyari uang banyak di sekolah kaku. Bapak-bapak, ibu-ibu ya di sini ya. Baik ya, kita lanjutkan sekarang. Tentang itu curhatan sedikit ya, tentang saya ya, pendidikan sedikit itu keluar dari konteks ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua. Baik ya, jadi mendapatkan lingkungan yang baik ini penting sekali. Jadi walaupun harus pindah nggak apa-apa, harus pindah cari lingkungan yang baik nggak apa-apa. Tapi ketika belum bisa pindah nih, belum bisa hijrah ya, hijrah itu berpindah tempat dari yang kurang baik ke tempat baik. Belum bisa hijrah, setidaknya diam aja di rumah, udah jangan keluar aja dulu. Kalau berisik di luar unyang anjing misalnya, bahasanya binatang dan sebagainya, tutup aja pintu, kalau bisa setel murotal, jangan sampai kedengeran oleh anak. Ya, pokoknya mah semaksimal mungkin jangan dulu keluar. Sampai menemukan lingkungan yang baik, boleh keluar bermain bersama-sama. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu intinya lingkungan yang baik ya. Jadi ini pentingnya. Jadi jangan jangan hitungan juga dalam finansial ya kalau untuk ini. Tetapi kembali lagi saya tekankan tadi ya, bukan berarti saya setuju ya. Walaupun lingkungan baik saya acungi jempol.
Itu lingkungannya baik memang yang mahal-mahal itu, ya. Tetapi saya yang nggak setuju itu biayanya ya. Biayanya kayak nggak masuk di akal, ya, nggak masuk di akal saya gitu. Karena padahal dia digaji, kalau dia belajarnya gratis LC-nya Madinahnya ya. Tapi kok di sininya harus dibayar mahal. Saya tuh jadi bingung. Saya tanyakan kepada diri Anda saja ya, kepada para pendidik yang dulunya gratis belajarnya. Baik ya. Baik, yang kedua. Nah, lingkungan yang baik itu di dalamnya itu berarti yang dibahas setelah lingkungan yang baik, menerapkan lingkungan yang baik itu yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mau dibahas sekarang ya. Mudah-mudahan ini terakhir sesi dari Kiat Sukses Mendidik Anak ini. Jadi subjudulnya fungsi doa dalam mencerdaskan atau membuat anak solih. Ya, baik. Jadi wajib kita itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencerdaskan anak ini, ya. Karena ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang akan bisa mempercepat anak kita soleh. Ya. Karena bentuk penghambaan kita kepada Allah dengan doa. Dan doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk menghindarkan kesombongan kita. Jadi kalau nggak berdoa, nanti merasa hebat kita, merasa kita lulusan S1, S2, S3, S-teler, S-cendol misalkan, ya. Akhirnya kita merasa banyak ilmu, akhirnya merasa bisa mendidik, lupa padahal yang membuat soleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang membuat dia sekolah tinggi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak berdoa, Rabbi habli minas sholihin, atau di antara doanya yang di dalam surat Al-Furqan. Ada yang hafal surat Al-Furqan? Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya. Ini dihafal ya doanya. Semoga bisa dilantunkan setiap saat di dalam sujud, atau di dalam sujud ada perselisihan ini ya, mengucapkan doa dalam Al-Qur'an di dalam sujud ada perselisihan. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Biar lepas dari perselisihan, amannya nggak usah dulu aja lah. Udah belajar dulu. Kalau udah yakin itu boleh, ya udah ucapkan doa-doa dalam Al-Qur'an. Tapi kalau belum jangan. Berarti bisa di tempat-tempat yang lain. Di mana? Di antara adzan dan iqamah. Di mana? Di tempat ketika sholat malam ya. Di mana lagi? Ketika hujan, ketika safar dan sebagainya. Ya, banyak berdoa. Rabbana, ya Tuhan kami. Ya. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan kami yang menjadi penyejuk mata. Ini ya, menjadi penyejuk mata. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat ke-74. Bagaimana ini maksudnya penyejuk mata? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Al-Kalimir Rahman mengatakan, apa itu penyejuk mata itu? Sumber kebahagiaan bagi kami, bagi orang tua. Ya, sumber kebahagiaan bagi orang tua. Ya. Jika kita mempelajari karakteristik dari mereka yang memanjatkan doa ini, kita akan mengetahui bahwa di antara indikasi kuatnya kehendak baik dan tingginya martabat mereka adalah mereka tidak akan bahagia sampai mereka melihat istri dan keturunan mereka menaati Allah Subhanahu wa taala, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan doa untuk kesolehan istri dan anak-anak juga merupakan doa untuk diri mereka sendiri. Ya, untuk diri mereka sendiri. Karena manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri. Doa itu akan kembali kepada kita semua. Ya. Makanya mereka berkata, anugerahkan kepada kami. Bahkan sebenarnya doa mereka tidak hanya membawa manfaat untuk mereka, namun juga membawa untuk semua umat muslim, semua umat Islam. Karena kesolehan satu orang akan menyebabkan solehnya orang-orang di sekitarnya dan akan memberikan manfaat bagi mereka. Itu perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisirul Kalimir Rahman ya, atau Kalimil Manan fi Tafsiri Kalamir Rahman. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya kajian hari ini seputar kiat sukses mencetak anak soleh. Berarti ada berapa poin tadi? Ada berapa poin? Kita review.
5, siap. Yang pertama, Rifqon. arifku, kelemah lembutan. Yang kedua, hukuman. Dan hukumannya harus sesuai. Jadi jangan gini, kesalahannya sedikit, hukumannya walah besar, jangan. Setimpal aja. Dan mendidik, kata kuncinya, mendidik hukuman. Lalu yang ketiga, memberikan contoh yang baik. Mandalla ala khairin ya. Yang keempat, menerapkan lingkungan yang baik. menerapkan lingkungan yang baik. Dan sebetulnya doa di bawah, di dalam ini. Jadi doa di bawah ini. Ya, poinnya. Jadi dan banyak berdoa kepada anak ini. Karena di antara guru yang baik ya, di antara guru yang baik itu adalah dia menginginkan kebaikan kepada muridnya. Di antara orang tua yang baik, dia menginginkan kebaikan. Jadi ketika dia mengajar, nih seorang orang tua yang menyayangi anaknya, ketika dia mendidik, menyayangi, ada di dalam hatinya menginginkan kebaikan untuk anaknya. Itu makanya bakal banyak berdoa. Sebagaimana guru yang baik itu pasti banyak berdoa buat muridnya. Ya Allah, solehkan murid saya. Banyak mendoakan kebaikan untuk muridnya. Karena menginginkan kebaikan, itu ciri dari pendidik yang baik. Makanya banyak mendoakan kebaikan untuk anak didik kita, anak kita ya Rabbi habli minas sholihin. Kita semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang solih yang menjadi harapan kita kelak di akhirat nanti. Amin. Baik, cukup sampai di sini ya. Baik, belum ada pertanyaan di sini? Cukup ya, insyaallah. Baik, ada pertanyaan ya, kemarin saya ulang ya di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada pertanyaan, ada batasan nggak kelemah lembutan? Ini bagus sekali ditanyakan oleh Abah El ketika itu ya. Masya Allah, bagus sekali ya. Ana mau bahas di sini sekarang. Gimana, ulangi Bah pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ya, Sejauh mana? Kesabaran. Batasan kesabaran dalam berlemah lembut. Nah, itu bagus sekali pertanyaannya. Saya jawab, tidak ada batasannya lemah lembut itu. Karena sifat wajib bagi muslim itu lemah lembut. Nah, maksudnya di sini berarti maksudnya dimaukan itu ada nggak saatnya kita itu memberikan hukuman? Ya ada di poin yang kedua tadi. Nah, jadi intinya nggak ada batasan. Kita harus senantiasa lemah lembut. Tetapi seorang guru yang baik ada saatnya menghukum, mempunish, memberikan iqab kepada anak. Kenapa? Biar efek jerak, shock terapi istilahnya, biar efek jerak. Itu kalau enggak susah nanti dibayar efek jerak. Ya seperti tadi hukumnya yang mendidik, seperti hadiah nggak dikasih hadiah ketika itu, makan siangnya tadinya makannya enak, akhirnya sederhana saja, bisa dikurangi makan siangnya tanpa mengurangi porsi lah. Tapi mungkin yang baik atau yang tidak kena dihukum makannya daging misalkan. Kalau yang dihukum misalkan dagingnya dihilangkan jadi kerupuk aja. Ya untuk sehari nggak apa-apa untuk mendidik mah. Jadi seperti itu. Atau dihilangkan waktu tidur siang, waktu istirahatnya untuk mengerjakan tugas. Itu sangat ditakutkan sekali oleh anak. Kalau di kelas, kalau di rumah mungkin bisa hukumannya misalkan nggak dikasih uang jajan dulu dan sebagainya. Yang mendidik aja ya. Dan itu tidak ada batasnya. Dan harus adil. Memberikan hukuman jangan terlalu berat sehingga merasa tidak adil anaknya. Jangan juga terlalu ringan, ya sedang-sedang saja. Nah, biar tahu kita bagaimana cara mendidik, makanya ikuti belajar di sini terus. Kita akan bahas dari hari ke hari insya Allah seputar parenting atau mendidik anak secara Islam. Di dalam Islam dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya tentu saja. Karena ini bagian daripada agama ya. Mendidik anak itu ilmu dunia atau ilmu akhirat? Akhirat ini. Dan harus boleh dalam mendidik anak kita cari suri tauladan yang lain? Nggak ada. Yang terbaik siapa? Rasulullah SAW. Makanya kita fokus mendidik, mempelajari di sini, parenting di sini, atau bagaimana menjadi orang tua yang baik itu kita melihat dari Al-Quran dan Hadis dan dari para ulama yang sudah menerapkan Al-Quran dan Hadis dengan baik ya. Semoga Allah SWT mudahkan. Baik, itu aja dulu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin di sini ada pengajar yang belum bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang masih lajang ya, atau mungkin buat adik-adik yang udah mengajar jadi asisten dosen misalkan. Semoga bermanfaat. Kalau belum puas, mudah-mudahan belum puas bisa cari lagi ilmu yang lain, masih banyak.
Dan kita insya Allah akan ada kajian-kajian lagi yang lebih seru lagi di kedepannya ya, insya Allah ta'ala. Semoga Allah memudahkan. Jangan lupa di subscribe. Lalu apa Pak biasanya? Di like dan comment. Siap ya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Okay, see you later. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.